Oke, shalom semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara GIC kita perdana ya untuk hari ini, tanggal 4 Januari 2022. Saya mengucapkan Happy New Year untuk semua kita, buat para pemirsa GIC yang recorded, dan kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Saya bisa minta Ko Yusuf untuk memimpin dalam doa. Silakan Ko Yusuf. Oke, mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan, di mana kami berkumpul kembali di ibadah GIC dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Tuhan, kami serahkan ibadah GIC ini di dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin dari awal, tengah hingga akhir. Kami serahkan semua ibadah ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Ko Henry untuk pimpin kita dalam pujian penyembahan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, takkan pernah habis kasih setianya. Dia menyediakan, Dia memulihkan, Dia memberkati kehidupanku. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, takkan pernah habis kasih setianya. Dia menyediakan, Dia memulihkan, Dia memberkati kehidupanku. Yesus, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja yang selalu ku sembah di setiap nafas hidupku. Kau selalu ku sembah. Mari sama-sama kita katakan. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, takkan pernah habis kasih setianya. Dia menyediakan, Dia memulihkan, Dia memberkati kehidupanku. Yesus, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja yang selalu ku sembah di setiap nafas hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia, haleluya. Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala hal yang diberikan buat setiap kami. Oh Jesus, haleluya. Sungguh baik, Yesus.
Terpujilah namamu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja, selalu ku sembah di setiap nafas hidupku. Yesus, terpujilah namamu, Yesus. Kau layak terima pujian, Yesus. Kaulah Raja, yang selalu ku sembah di setiap nafas hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya persilakan membawakan firman. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali kalau malam hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan atau menyajikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Saya menawarkan diri kepada Pastor Yusuf untuk saya menyampaikan karena memang kita ada masalah kemarin, mohon maaf dengan jaringan internet kita dalam beribadah, dan juga karena kesibukan di awal tahun maka saya tidak sempat untuk menyiapkan bahan GIC tepat pada waktunya, sehingga yang bertugas bisa menyampaikan dengan lebih baik gitu ya. Nah, kebetulan saya datang beribadah langsung, jadi saya juga sudah mendengar dari sumber yang pertama ya, tangan pertama. Jadi saya menawarkan diri, semoga diterima dan semoga berkenan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa yang memang Pak Gembala saya percaya ini sudah pikirkan masak-masak, pikirkan dengan matang. Jadi yang diberikan ini bukan makanan setengah matang gitu ya, bukan makanan kurang bumbu, bukan makanan yang dibikinnya salah-salah, karena memang memasuki tahun 2022, tahun yang menurut saya sangat tidak terprediksi ya, tahun yang sangat-sangat tidak bisa dihitung. Jadi kita nggak bisa gunakan akal manusia hari ini ya. Kalau dulu itu tiap kali mau akhir tahun itu pasti pengamat-pengamat ekonomi, politik sudah dipanggil, lalu membuat prediksi tahun depan bagaimana tahun depan. Kalau menurut saya semua itu omong kosong ya. Kenapa? Tuhan sudah membuktikan dirinya, dia nggak bisa diatur oleh manusia, dia nggak bisa diprediksi. Nah, yang bisa kita prediksi hanya perubahan kita, gitu. Nggak ada yang bisa kita prediksi selain perubahan kita. Nah, kita nggak bisa memilih, Bapak Ibu, persoalan seperti apa yang datang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa memilih sakit penyakit seperti apa yang Tuhan izinkan. Saya punya bapak kemarin bulan Oktober kok tiba-tiba kena stroke mata ya. Rupanya setelah ke rumah ke-3 sampai 4 rumah sakit ditemukan masalahnya bukan di pembuluh darah otak ya, rupanya jantungnya. Jadi kita nggak bisa memilih penyakit seperti apa yang datang, tapi kita bisa memilih mau menang atau mau kalah, kan gitu. Kita nggak bisa memilih kita mau mengalami kesulitan ataupun kerugian seperti apa, tapi kita bisa memilih kita mau menang atau tidak. Nah, makanya hari ini kita akan kembali mengulas, kita akan kembali membahas mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Paulus Eko, di mana perubahan yang membawa masa depan cemerlang. Menurut saya ini judul yang sangat baik dan perlu kita aminkan karena sudah diarahkan bahwa sepanjang 2022 kita semua memiliki masa depan yang cemerlang. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah diarahkan di ibadah
tanggal 2 kemarin, ibadah pertama, bahwa kita akan berubah dan memberikan kepada kita masa depan yang cemerlang. Ini luar biasa. Kita sudah diarahkan, kita sudah diberikan target. Targetnya masing-masing bisa berbeda. Pastor Fendi dengan saya hidupnya berbeda, tapi marilah kita bersama-sama cemerlang di kehidupan kita masing-masing. Stephen Hawking, ya, dimulai dengan sebuah kutipan dari Stephen Hawking. Jika kita nggak mau berubah, kita nggak tumbuh. Dan jika kita tidak tumbuh, kita nggak benar-benar hidup. Suatu kalimat yang sangat sederhana, Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi ya, satu kalimat yang begitu sangat fundamental, kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang sangat-sangat dasar, keluar dari mulut seorang Stephen Hawking. Stephen Hawking ini siapa? Stephen Hawking ini ahli fisika, ini ahli matematika, ini yang digadang-gadang sebagai pengganti Einstein di masa modern. Ini bukan orang yang tidak punya kemampuan berpikir yang canggih dan jelimet, tapi kita bisa belajar rupanya dalam sebuah kehidupan nggak penting kita pintar seperti apa, tapi mampukah kita memahami hal yang sederhana. Seorang Stephen Hawking akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat, kutipan yang berkata, kalau kita nggak berubah, kita nggak tumbuh. Jadi ini bukan persoalan apakah fisikamu pintar, apakah kimiamu jago, ataukah sesuatu terjadi, apakah rumusan kimiawi. Pak Paulus Eko selalu berkata dia itu orang farmasi. Tapi Pak Paulus Eko coba kalau tiap kali dia jelasin ke kita ngomongin hal-hal farmasi, saya yang pusing. Dia selalu menjelaskan kepada kita dengan kalimat-kalimat yang kita mengerti. Begitu juga Stephen Hawking hari ini. Jadi mari kita belajar hal-hal yang sederhana, nggak usah ribet-ribet Bapak Ibu. Sepanjang 2022 nggak usah mikir pusing-pusing harus dengan rumus kehidupan seperti apa. Rumus hidup kalau mau cemerlang, berubah, jadi sederhana, jadi lebih baik, sudah. Gitu. Nah, jika kita nggak mau berubah, kita nggak tumbuh. Logika berpikirnya sangat bagus. Nah, kalau kamu nggak tumbuh, ya kamu nggak hidup. Gitu loh. Saya itu suka sama film-film zombie. Ya, Pastor Fendi tahu zombie. Ya. Anak saya itu kalau di rumah itu, lihat saya lagi nonton film, pasti nontonnya film zombie. Karena saya itu berpikir bahwa zombie itu adalah kehidupan masa depan, bukan berarti tiba-tiba orang jalanan terus gigit-gigit orang. Akan ada banyak orang yang kesannya hidup tapi nggak benar hidup gitu loh. Makanya kan kita selalu membahas panjang tahun kemarin bahwa menjadi tua itu otomatis, Bapak Ibu, tapi menjadi dewasa itu kan keputusan. Kalau kita mau berubah, ya berarti kita sudah dewasa. Tapi kalau kita hanya sekedar hidup, menjalani hidup dan menjadi tua, ya kita nggak benar-benar hidup. Kayak zombie, Bapak Ibu. Berapa banyak? Saya pernah suatu hari diundang khotbah di Bogor. Saya naik kereta dari stasiun Rawabuntu di Tangerang. Rupanya perjalanan ke Bogor itu ya 2 jam naik kereta. Saya pikir cepat, malah lebih cepat naik mobil. Tapi di kereta itu saya mengalami perjumpaan dengan orang-orang kayak zombie, Bapak Ibu. Naik kereta, bawa tas, bawa ransel, bawa anak, tapi nggak benar-benar hidup karena pandangannya kosong, bengong. Seperti itu. Orang-orang yang sudah capek menjalani hidup, Bapak Ibu. Nah, kehidupan itu perubahan. Sehingga tanpa perubahan yang ada itu hanyalah kematian, Bapak. Karena di dunia ini kan komparasi ya. Lapar, kenyang. Haus, puas. Tinggi, pendek. Apalagi, Gwen? Panjang, pendek, kan gitu. Enak, enggak. Kalau saya makan itu enggak enak. Enak atau enak banget kalau saya. Ya. Jadi kehidupan itu perubahan. Tanpa perubahan ya ada ya kematian. Kalau dalam kehidupan fisikal, ya, kehidupan fisik itu
kita bisa mengalami yang namanya kematian. Begitu juga dengan kehidupan spiritual kita, Bapak Ibu. Makanya diwanti-wanti oleh Pak Gembala, oleh Pak Paulus Eko, bahwa harus ada perubahan. Loh, manusia itu dinilai apanya, Bapak Ibu? Yang membedakan kita dengan binatang itu apa? Apakah cara kita berjalan? Nah, monyet itu kalau jalan, walaupun dia agak bungkuk, saya nggak pernah loh lihat monyet kepeleset. Pernah nggak lihat monyet kepeleset? Alah, kepeleset pisang. Enggak. Monyet itu ya jalan itu lebih pintar dari manusia. Walaupun agak-agak bungkuk gitu jalannya. Bahkan dia lebih pintar, bisa manjat pohon, bisa berenang. Jadi yang membedakan kita dengan binatang itu apa? Cara kita makan. Kalau kita pakai sendok dan garpu, enggak juga. Kita makan sendok dan garpu berantakan tuh. Meja kita. Saya dulu punya anjing Mongol. Pak Paulus juga punya anjing ya. Saya juga punya anjing, nggak pernah tuh saya ngasih makan anjing saya terus keliling mangkoknya itu berantakan. Jadi yang membedakan kita dengan binatang itu apa? Pola pikir, cara kita berpikir. Makanya Tuhan selalu berkata, kita harus ada perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir itu yang membuat kita menjadi manusia yang baru, hidup yang baru. Nah, kalau kita ngomong sama orang, saya sudah berubah, tapi kita nggak benar-benar berubah, itu dikatakan oleh Pak Paulus Eko kemarin, kita itu pura-pura fake, kalau bahasa Inggris itu fake ya, pura-pura palsu. Nah, pola pikir yang benar itu hanya bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Nggak bisa itu kalau kita dimotivasi hanya sekedar apalagi ada satu orang pesulap itu namanya hipnosis katanya, kita dihipnotis. Saya nggak percaya itu. Dihipnotis itu jadi baik, nggak. Kalau memang dasarnya, mohon maaf ya saya menggunakan kalimat ini ya, kalau memang dasarnya biadab ya sudah biadab aja. Jadi nggak ada yang bisa mengubahkan, hanya firman Tuhan. Nah, Yeremia 17 Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu tenang aja, saya serve lah pokoknya hari ini sampai saya kurus lah pokoknya ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon tanam di tepi air, merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang nggak khawatir dalam tahun kering, yang nggak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, ini firman Tuhan sederhana loh. Jadi jangan lagi kita berpikir hidup yang mewah. Ya, itu kalau diberikan mewah, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi marilah target hidup kita itu jangan sesuatu yang mewah. Tapi marilah, maksudnya saya gini, jangan kamu kejar ayat 8-nya, tapi yang perlu kita kejar itu ayat 7-nya. Apa itu? Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadilah orang yang naruh harapannya pada Tuhan. Jangan jadi orang yang saya mau daun saya tetap hijau, Pak. Saya mau menaruh akar saya di tepi aliran air, Pak, supaya saya terus berbuah. Loh, jangan fokusnya berbuahnya. Fokusnya kita hari ini adalah marilah kita jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Jadi taruhlah pola pikir kita, serahkanlah cara kita berpikir, serahkanlah cara kita bekerja, serahkanlah cara kita bersosialisasi, serahkanlah cara kita menjalani hidup kepada Tuhan, gitu. Ya. Sebuah kutipan dalam bahasa Inggris bilang begini, do not accept the things you cannot change, but change the thing you cannot accept. Saya ulangi lagi. Do not accept the things you cannot change. Jangan terima hal-hal yang nggak bisa kamu rubah. Tahun 2022, Bapak Ibu, jangan terima-terimaan gitu loh. Saya nggak bisa berubah ini, itu, saya terima. Enggak. Marilah kita mengubahkan hal-hal yang nggak bisa kamu terima. Kok Pastor Fendi kok nggak suka ya kalau saya ngomong ya. Kalau saya tiap kali duduk sebelah dia kok mukanya kok sebel ya. Kenapa ya? Kemarin saya makan, ditraktir makan sama teman-teman, makanlah kita. Saya duduk sebelah Pastor Fendi.
Setiap kali saya makan, saya mengawasi sekitar saya. Apakah sikap saya menyakiti sekitar saya nggak dengan cara makan saya? Bapak Ibu, kita harus merubah hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Nah, lalu pikiran ini apa yang mesti ditanam gitu loh. Kita ini kan nggak ubahnya kayak super komputer ya Bapak Ibu. Diinstall. Apa yang perlu diinstall? Nah ini Pak Polseko itu kemarin ngajarin. Yang perlu diinstall dalam pikiranmu itu apa? Satu, bahwa masa lalu itu nggak sama dengan masa depan. Jadi kalau dulu pernah gagal cinta, lalu jangan berpikir bahwa di masa depan gagal cinta juga. Contohnya gitulah. Saya ini bukan dokter, tapi saya dokter cinta. Ya, saya tahulah kalau Hotman Paris kan buaya cinta, kalau saya dokter cinta. Jadi masa lalu nggak sama dengan masa depan, Bapak. Tuhannya sama, nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kehidupan kita bisa berubah. Nah, makanya tanamkan di pikiran kita bahwa masa lalu kita itu tidak sama dengan masa depan. Makanya saya selalu bilang, ada dua hal yang Tuhan nggak bisa lakukan, Bapak Ibu. Nah, ini menggoncangkan dunia kekristenan ini. Ada dua hal yang manusia nggak bisa, Tuhan nggak bisa lakukan. Satu, Tuhan nggak bisa menyembah, memuji dirinya sendiri, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Makanya dia butuhkan kita manusia untuk menyembah dia, memuji dia. Yang kedua apa? Tuhan nggak bisa merubah masa lalu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa merubah masa depan. Ini yang mesti kita pahami, ini yang mesti sangat-sangat kita syukuri, Bapak Ibu. Karena masa lalu itu selalu di belakang. Albert Einstein bilang di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Bahkan tidak ada yang namanya itu masa kini. Nggak ada, Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap detik yang kita lewati itu sudah menjadi masa lalu. Jadi betul Bapak Ibu, kita mesti pahami bahwa dalam dunia ini itu jangan hidup di masa lalu, hiduplah di masa depan. Makanya Bapak Seko ngomong soal nyetir mobil. Nyetir mobil itu Tuhan ngasih kaca depan lebih besar daripada kaca samping, daripada kaca spion, supaya kita memang melihatnya selalu ke depan. Yesaya 43, 18-19 firman-Nya, jangan ingat hal yang dahulu. Bahkan Yesaya agak lebay. Mungkin dia udah sebel banget. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Aduh, purbakala Bapak Ibu. Zaman dinosaurus. Nggak usah diingat-ingat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bahkan apa Tuhan bilang, aku akan membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Jadi kalau mungkin sekarang hidup kita itu padang gurun, hidup kita itu seperti apa tadi ayat 19, padang belantara, Tuhan akan bikin jalan, Tuhan akan bikin sungai. Jadi jangan khawatir, jangan mikirin hal-hal yang purbakala. Aduh, saya yakin ini Yesaya nulisnya itu udah agak gregetan. Mungkin dia tuh kalau pegang bolpen itu bolpennya udah dipencet. Itu Bapak Ibu pernah tahu nggak? Pernah nggak nulis di buku sampai begitu dibalik itu tulisan kita masih menempel di halaman selanjutnya itu saking sebelnya itu kita neken gitu loh. Jangan memikirkan, memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhanmu sanggup mengubahkan hidupmu dan saya. Masa lalu, lagu dangdut ada tuh. Masa lalu, biarlah masa lalu, katanya gitu. Jangan suruh saya nyanyi lah, repot. Nanti gempa bumi. Yang kedua, marilah Bapak Ibu, apa yang perlu kita pikirkan? Jangan berpikir seperti orang dunia. Itu dia. Orang dunia itu mikirnya untung rugi. Orang dunia itu mikirnya kalau ikut Tuhan apa yang bisa saya dapatkan. Saya barusan ditelepon oleh seorang jemaat, saya nggak tahu jemaat siapa. Pak, saya boleh nanya Bapak nggak? Boleh, saya barusan dapat warisan 1 miliar. Oh, puji Tuhan, Bu. Dalam hati saya,
Mau transfer saya apa gimana? Nanya nomor rekening. Ya Bu, apa yang bisa saya bantu? Saya udah GR kan. Saya bisa dapat warisan rumah 1 miliar, udah saya jual Pak, 1 miliar. Bulat. Oh puji Tuhan. Saya mau nanya, perlu nggak sih saya perpuluhan? Kenapa Bu? Iya ada pendeta ngejar-ngejar saya tiap hari ke rumah. Minta perpuluhan sama saya. Katanya rumah itu warisan harus perpuluhan 1 miliar. Dia minta 100 juta. Ada loh Bapak Ibu, hari-hari ini hamba-hamba Tuhan seperti itu. Yang apa? Yang saat mendekati seseorang tuh pikirannya sama dengan orang dunia, yang dikejar duitnya, bukan jiwanya. Yang dikejar berkatnya, bukan keselamatan jemaatnya. Ada juga sama. Jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terjebak dalam kehidupan yang materialistis. Kalau bahasa kerennya itu, jangan hidup itu otaknya hedonisme. Berpikir seperti orang dunia, karena biar bagaimanapun, orang dunia nggak akan pernah bisa berharap sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu selalu meminta sesuatu, berharap sesuatu. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 3 di situ Bapak Ibu ya, yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi, pikirkanlah, kalau kita berpikir, filternya 3 tuh dikasih sama Paulus. Yang pertama, sudahkah yang kamu pikirkan itu baik atau tidak? Baik buat kamu dan baik buat orang-orang di sekitarmu. Baik buatmu dan baik buat pegawaimu. Baik buatmu dan baik buat tetanggamu. Sudah belum? Yang kedua, jangan hanya baik, berkenan nggak kepada Allah? Dan yang ketiga, sempurna nggak? Jadi perfect nggak? Ada nggak kelemahannya? Ada nggak hal-hal yang bisa disalahkan dari situ? Kalau sudah semuanya bagus, berpikirlah. Makanya jangan ngegosip. Kemarin udah dikasih peringatan, jangan ngegosip, ya. Jangan, bahkan kemarin dia sudah dalam hubungan suami istri, dalam keluarga demi keluarga itu jangan sama dengan orang dunia, nggak boleh. Yang ketiga Bapak Ibu, kita diminta untuk berpikir positif, harus berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 udah nggak usah dibaca lah ya. Ini udah sangat terkenal, apa yang mulia, apa yang suci, yang sedap didengar, itu pikirkanlah semuanya itu. Tadi saya sempat baca kutipan bilang begini, every day may not be good, but there is something good in everything, in every day. Saya ulangi lagi, every day may not be good, but there is something good in every day. Luar biasa ya. Setiap hari mungkin tidak selalu baik, tapi selalu ada kebaikan dalam setiap hari. Berpikirlah positif. Aduh Pak, gimana mau positif Pak? Usaha saya sampai hari ini masih mandek, dek. Loh itu kan masih mandek itu bukan karena Tuhan nggak sanggup tolong ya, karena memang kamu berpikir itu mandek, dek. Itu. Saya rasa ini adalah sebuah firman yang sangat dalam ya, walaupun memang ya saya harus berikan apresiasi buat Pak Paulus Eko untuk bisa menerjemahkannya dengan kalimat yang sederhana. Tapi saya nangkepnya itu kemarin, waduh. Ya memang inilah yang menjadi persoalan kita Bapak Ibu. Persoalan kita itu bukan COVID. Persoalan kita itu bukan mobil listrik, mobil bensin, persoalan kita bukan kapan kita ke bulan. Persoalan kita itu apakah kita sudah berubah menjadi anak-anak Tuhan yang pola pikirnya sederhana dan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita sudah belajar tadi Stephen Hawking, seorang fisikawan andal. Setahu saya sudah almarhum ya Stephen Hawking ya. Tapi dia seorang yang sangat canggih dalam berpikir, tapi bisa mengeluarkan kalimat yang begitu sederhana. Marilah kita jangan terlalu ribet dalam cara berpikir kita. Sehingga kita lupa bahwa firman Tuhan diberikan Tuhan itu sederhana. Jadi, kalau Tuhan
bilang kita mampu, kita mampu. Kalau Tuhan bilang kita bisa, pasti bisa. Jangan ribet. Saya teringat dengan satu binatang namanya kumbang badak. Bapak Ibu tahu kumbang badak? Kumbang yang dia punya cula seperti itu ya, ada culanya. Kumbang badak ini adalah kumbang yang sempat selama 15 tahun itu membuat NASA atau Badan Antariksa Amerika itu stres. Kenapa? Mereka teliti ini kumbang badak atau rhinobuck. Kenapa diteliti? Karena orang-orang di NASA, bukan astronot ya, tapi peneliti, ilmuwan di Badan Antariksa Amerika ini bingung. Ini kumbang badannya berat, sayapnya tipis, kecil, pendek. Lalu cangkangnya dia tebal. Jadi sayapnya itu ditutupi oleh cangkang yang begitu tebal. Badannya berat. Ibarat kata gini, Bapak Ibu mikir saya bisa terbang nggak? Nggak bisa toh. Pak Charlton beratnya itu 147 kilo. Kok bisa terbang? Kepak sayap gimana Pak caranya terbang? Ya nggak mungkin toh. Itulah yang menjadi pemikiran sama dengan kumbang badak itu. Tapi mereka kaget bukan main. Karena kumbang ini bisa terbang. Makanya kalau Bapak Ibu lihat bentuk dari aerodinamis pesawat ulang-alik itu ngikutin kumbang badak. Jadi menggunakan teknik aerodinamis dari kumbang badak. Bagaimana benda yang sebegitu besar kok masih bisa terbang dan akhirnya meluncur turun dari bulan, dari antariksa. Jadi kalau Tuhan bilang sama kumbang badak, kumbang kamu bisa terbang. Ya sudah dia terbang, gitu loh Bapak Ibu, nggak ribet cara berpikirnya. Udah nggak mikir, aduh saya dikatain ilmuwan ini saya nggak bisa terbang. Ya berarti saya nggak bisa terbang lah. Dia tetap bisa terbang. Semoga apa yang kita bahas hari ini, terutama ini mungkin sebuah interpretasi sok pinter dari saya, Bapak Ibu, tapi semoga sepanjang 2022 kita bisa memiliki sebuah cara pandang yang baru, perubahan cara berpikir, karena sesuatu yang tetap di dunia ini tuh hanya perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita nggak berubah, kita mati. Bapak Ibu. Tundukkan kepala, kita doa sebentar. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paulus Eko, dan sudah disampaikan kembali oleh hamba-Mu, ya biar apa yang kami dengar tidak buat kami makin bingung, nggak buat kami makin pusing, tapi buat kami makin ngerti akan firman-Mu. Berkati kami semua, terutama dalam sesi pembahasan ke depan, agar apa yang menjadi keraguan, kebingungan kami bisa kami bahas bersama-sama. Kami semua diberikan hikmat, terutama juga yang mendengarkan atau menonton dari Instagram, dari Facebook, agar kami semua bisa dibuat satu langkah lagi lebih baik berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dalam Tuhan saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Pastor Charlton ulasannya. Terima kasih sudah mengulas kembali khotbah Bapak Gembala ya yang per hari Minggu kemarin. Oke, kita akan sharing teman-teman seperti biasa. Silakan bisa di-unmute nanti satu persatu buat teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya boleh, kalau mau menambahkan juga boleh, atau mungkin ada yang mau menceritakan ya sepanjang tahun 2021 mungkin pergantian masuk tahun 2022 kok ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara juga boleh ya. Jadi hari ini kita buka open discussion untuk mengenai apa yang tadi disampaikan seperti judulnya ya Pastor Charlton ya sama khotbah Gembala. Perubahan yang membawa masa depan cemerlang ya. Itu sebuah tagline yang membuat kita sebagai orang percaya, sebagai orang IHK punya pengharapan ya di tengah kebanyak putusasaan orang dunia melihat tahun 2022 itu sepertinya hopeless, tapi kita dibuka dalam ibadah perdana kemarin dengan satu tagline yang memberkati banget, perubahan yang membawa masa depan cemerlang ya. Oke, kita akan mulai sharing tanpa berlama-lama. Saya menyapa dulu ini ada Andrean Surya, siapa ya?
Nah, itu dia tuh. Banyak yang baru nih Pak Fendi, luar biasa. Evelyn AS ini ya, apa Ciiva kali ya? Apa benar? Bisa dikonfirmasi. Andrean Surya siapa ya? Andrean Surya ini mungkin anaknya nih, kelas 3C mungkin ini. Oh iya, ini Evelyn ini mamanya Ciiva nih. Oke, saya takut ada anak-anak nyasar soalnya. Jadi saya mau konfirmasi. Andrean Surya ini siapa ya? Ini kali ya, Ciin ya? Apa siapa ya? Ya, siapa yang punya anak namanya Andrean Surya? Halo. Halo. Nah, itu kan. Iya saya Pak Fendi. Ciin ya? Iya, Oh betul. iya, Shalom Ciin. Iya, Selamat halo. bergabung. Salam. Ya, senang banget. Iya, Karena iya. Ciin sudah buka mic, mungkin bisa Kalian ya, Bu. di-share juga. Silakan Ciin, apa yang didapatkan dari khotbah Bapak Gembala, atau mungkin ada kesaksian sepanjang tahun 2021. Boleh Ciin, sharingkan dulu. Ya, saya mau ada sharing memang. Ya, Ini silakan. saya merasakan ya yang pas kemarin tuh yang pas Pak Gembala khotbah itu saya merasakan ya benar-benar luar biasa. Saya ingin ada perubahan dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya juga ingin dapat kesembuhan dari Tuhan, benar-benar pemulihan gitu. Saya ingin gitu kan. Makanya saya Gembala lagi khotbah itu saya renungin ya, saya minta sama Tuhan ya pemulihan dalam kehidupan saya. Dan pas ini juga Pak Stephen ya, Pak Charlton. apa namanya, Charlton ya. Iya. Oh iya. Saya Bu. Tadi Belum ganti nama dia, belum jadi nama Stephen Hawking nih. Iya. Ya, pas ini pas yang tadi khotbah juga apa namanya tentang pemulihan, berarti sama-sama Pak Gembala kemarin. Ini juga tambah mengingatkan saya. Gitu. Saya kan dari kemarin-kemarin waktu itu kan lambung saya kan sering sakit ya kan, asam lambung saya memang sih dokter bilang udah kronis ya kan, tapi saya percaya Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Amin. Saya udah berusaha minum suplemen ini, minum suplemen itu ya kan. Tapi memang sih dalam lambung ini saya masih ada terasa gitu. Padahal saya udah makan, saya udah jaga, tapi tetap ada yang dirasa gitu. Tapi saya percaya Tuhan yang memulihkan saya. Amin. Amin. Dan Amin. Saya luar biasa. Saya percaya Bu, kalau soal lambung aja hal kecil tadi saya jam setengah 6 apa jam 6 saya di WA oleh seorang jemaat dari GBI Bekasi Bu. Iya. Sudah 4 bulan itu dia cuci darah, ginjalnya bermasalah. Iya. Setiap kali saya khotbah ke tempatnya dia itu, ke gerejanya dia, selalu ngundang saya makan, minta didoakan. Iya. Dan memang dia juga sama gembala didoakan terus. Tadi kesaksian sama saya, Pak Boksu dia bilang, saya sudah nggak usah cuci darah lagi, Boksu. Puji Tuhan. Ginjal loh Bu, kidney, ginjal. Ini bukan soal lambung lagi. Jadi kalau lambung kecil Bu, buat Tuhan. Iya, luar biasa. Bu. Saya percaya. Saya yakin Tuhan pulihkan saya. Yes. Saya ketemu dengan jemaat ini tuh udah pasang Simino, Bu. Simino itu alat corong dari gelas, dari kaca itu. Jadi tiap kali datang ke rumah sakit tuh tinggal colok, cuci darah. Jadi udah lobang, badannya tuh udah lobang di leher. Aduh, luar biasa ya Tuhan jamai. Udah dicabut, udah sembuh. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa, dahsyat. Amin. Berarti Ibu juga bisa. Baik. Kita akan dukung dalam doa ya, Ciin ya. Nanti session juga kita akan doakan supaya Ciin mengalami kesembuhan secara total, tidak kambuh lagi, dan bisa kesaksian. Nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Fendi, kita doa buat Iin. Baik. Silakan Pak Gem, kalau mau langsung. Baik. Kalau bisa ditampilkan wajahnya, Iin, tampilkan wajahmu. Tampilkan wajah ya. Pencet apa ya? Saya nggak ngerti. Coba sebentar. Iya juga ya. Ini kita gimana nih? Tampilkan wajah mana ini ya? Pencet ini. Ini Bu, udah Bu pencet Bu. Tuh di layar udah saya pencetin tuh Bu. Oh iya. Yes. Kita berdoa buat In Hwa Ong. Iya. Doa sama-sama. Haleluya. Tolong dipegang perutnya.
dengan tangan kiri, pegang perutnya. Iya. Kanan kalau tidak pegang handphone, angkat tangan ke atas. Ya, kita berdoa bersama-sama teman-teman buat Iin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan Tuhan pasti akan mengubah sakit yang tidak baik jadi baik. Amin, amin, amin. Yang baik terus akan bertambah baik. Amin. Kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya. Aku berkata kepada Iin, amin. Penyakitmu dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sakit lambung, asam lambung yang terlalu banyak produksinya. Amin. Lambungnya normal, tidak ada GERD, tidak ada sakit lambung, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus sembuhkan kamu dan tidak akan pernah kambuh lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus berkati, Ciin. Thank you ya. Selamat menempuh hidup baru. Siap. Tuhan Yesus berkati Ciin. Senang banget bisa lihat Ciin join. Nanti akan banyak kesaksian dari Ciin nanti. Oke, saya akan beralih dari Ciin. Saya akan beralih dulu nih, menyapa ada Tante Lucy nih ya. Tante Lucy, shalom, selamat malam. Shalom, Pendi. Ya. Shalom, Tante. Ya. Apa kabar? Sehat, Tante. Puji Tuhan. Semoga Tante juga sehat ya. Kemarin sempat dalam kondisi diinfus ya Tante ya. Saya kayaknya lihat hari Sabtu atau hari Minggu, saya lupa. Iya, kemarin ini lambungnya itu temen bawain krecek, ada santannya. Aku lupa ngopi. Waduh, malamnya kayak disembelih aku. Oh, ya, kesalahannya cuma satu Tante. Kayak makannya sendiri sih Tante. Coba ajak Charlton sama Fendi, mungkin nggak sakit. Wah, nggak ada yang namanya sakit. Karena saya habiskan Tante yang nontonin. Kenapa Pak Paulus? Sorry. Lucy ya? Iya, Tante Lucy Pak. Makan udah nggak boleh sembarangan. Oh iya, wajahnya saya ingat saya. Tadi lupa. Udah lama Pak. Wajahnya masih kusut Pak? Masih kusut masih kusut. Tidak pernah lihat saya, coba lihat saya cerah. Orang kemarin itu dikasih obat dari dokter itu ngantuk terus. Jadi ini tidur terus. Ini hari aja nih bisa melek karena aku nggak minum obat. Makanya kalau makan enak itu ingatlah kan saya, Fendi gitu, Rudi Wawa gitu. Yang lama-lama itu Charlton nggak usah, Charlton sudah gemuk. Ya, dokternya Tuhan Yesus ya Pak. Iya. Ya wis, doa ya, Lucy, pegang perutnya. Yuk kita doa sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa bersama dengan sahabat-sahabat kami buat Cik Lucy yang mahnya kambuh karena makan yang tidak sesuai dengan kondisi lambungnya. Dalam nama Yesus Tuhan, sakit lambung, aku berkata sembuh oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Amin. Dan biarlah juga ada penguasaan diri, bisa memisahkan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Dalam nama Yesus, ada keajaiban terjadi. Juga diberkati apa yang dikerjakan oleh Cik Lucy, Tuhan buat berhasil dan beruntung bersama dengan semua anak-anaknya, semua cucu-cucunya, mantunya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Cik Lucy. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Baik, Tante. Berkati Bu. Ya. Cepat sembuh ya. Oke, thank you Tante. Amin, saya balik amin. ke yang lain dulu. Saya akan menyapa ada Koniki. Ada Koniki. Koniki, shalom. Shalom. Jangan paniki. Kalau paniki terbang di malam hari. Kelawar dong. Aduh, gimana Koniki? Ada cerita? Biasanya soalnya tahun baru nggak ada, jadi kita nagih ceritanya ini nih, mulai awal tahun. Ada cerita apa nih kira-kira? Atau ada yang mau ditanyain sama Pastor Charlton mengenai khotbah pagem kemarin Minggu?
Nggak ada sih, Pak. Nggak ada kesaksian, nggak ada apa. Cuman lagi ada perubahan aja dari istri saya. Waduh, perubahan apa tuh? Silakan. Perubahan. Jadi pas ngelihat Cisanti sama pendeta Chelton punya niatan yang sangat kuat untuk diet ya. Wah. Jadi mau pilih siapa? Trailernya ada 2, Cisanti sama saya. Mau yang mana? Mau semakin besar atau mau semakin kurus? Ya, itu dia. IHK itu lengkap. Diberikan pilihan. Mau yang mana trainernya? Jadi pas habis kebaktian itu perubahannya drastis, Kopendi. Nggak mau makan nasi. Oh gitu ya? Iya. Aduh, luar biasa sekali. Waduh. Ya itu diselesaikan. Saya juga nanti. habis ibadah minggu itu saya nggak makan nasi tuh. Saya makan kentang. Mau makan nasi siapa? Lydia ya? Coba lihat saja. Oh iya sudah berubah. Oke, aduh langsung nih ekstrim diet. Saya juga lihat Cisanti stres. Dan Cisanti kemana-mana bawanya Tupperware isinya apel. Kayak tukang buah. Oke. Itu nggak apa-apa. Itu mengikuti Pastor Charlton sesuai dengan tagline-nya. Transformasi badan ya, body transformasi ya, transformasi bukan badan. hanya rohnya ya, bukan spiritnya aja ditransformasi, badannya juga transformasi. Ya oke, nggak apa-apa. Poniki nanti bisa ikutan Pastor Charlton juga nanti. Jadi Ya, istrinya Poniki ngikutin Cisanti, nanti kalau Nikinya ikutin Pastor Charlton biar adil gitu ya. Jadi 10 gitu. Jadi 10 dong. Jadi 10. Waduh. Pastor Charlton itu 00 loh, bukannya 10. Oh, 00. 100. 8, Pak. 8. Oke. Ya, saya tidak melakukan body shaming, mohon maaf. Ya, oke. Ya. Semoga terlaksana ya Ci Lydia ya. Apa yang dicita-citakan ya semoga apa yang diiniin dirindukan ya. Amin. Dilaksanakan. Amin. Oke, kita saya aminkan juga nih ya sebagai teman-teman. Baik, saya menyapa ke yang lain nih, yang wanita dulu ya. Jadi yang teman-teman pria bersabar. Ini saya beralih ke Pak Santo ya, Pak Santo sama dulu. Ci Novi sama Ko Santo nih, silahkan bisa di-unmute salah satu aja ya, jangan dua-duanya. Atau nanti roaming. Dulu mah. Ci Novi, Ci Sri Novianti bisa di-unmute. Nah, ini juga saya mau dengar nih. Shalom. Shalom, Ci Novi. Ya. Shalom. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahin? Silakan untuk khotbahnya atau ada kesaksian silakan boleh. Kalau pertanyaan sih nggak ada ya. Udah luar biasa. Baik. Khotbahnya dari hari Minggu sampai hari ini luar biasa dahsyat. Dan di situ kita belajar tentang perubahan karakter. Karakter yang kita punya dulunya seperti apa, jadinya sekarang seperti apa, ya itu yang saya rasain. Perubahan yang karakter yang saya alami sekarang, udah 70% saya udah mulai agak berubah. Memang semua manusia tidak sempurna berubahnya, itu nggak langsung membalikan telapak tangan. Tapi saya yakin di saat kita mau belajar, perubahan itu pasti Tuhan kasih ke saya gitu loh, maksudnya ke diri saya. Setiap manusia kan berbeda pola pikirnya, tapi saya sekarang mau berubah, lebih lagi berubah dan mencintai Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan kasih semuanya ke saya. Amin. Itu aja sih sebenarnya perubahan saya dari dulu sampai sekarang. Drastis saya gitu. Amin. Ya, kita juga senang ya Ci Novi ya mendengar seperti itu. Ya, saya yakin seperti yang sering dibicarakan dan diulang-ulang sama Pak Gembala bahwa seberapa besar berkat yang kita terima sebesar dari perubahan karakter kita. Jadi memang selalu ditekankan di dalam apa yang dikhotbahkan sama Pak Gem adalah diawali dari dalam dulu, dari spirit gitu. Kita nggak bisa expect
Tuhan memberkati kita gitu. Kalau karakter kita nggak berubah gitu, ya Yes, bisa amin. dibayangkan lah mungkin ya, seperti isinya kalau kita berharap berkatnya besar, ya kita siapkan dulu wadahnya gitu. Wadahnya itu adalah kita, hati kita, karakter kita. Gimana Tuhan mau kasih kita berkat sebesar misalnya jerigen kalau kita punya hati dan karakter kita hanya sebesar gelas gitu. Jadi itu sih. Jadi saya senang banget dengar kesaksian dari Ci Novi dan kemarin tutup tahun juga apa yang diimani ya, salah satu imannya juga tercetus bahwa punya kerinduan, memiliki kendaraan. Saya percaya itu adalah bagian ya sebuah progres ya di dalam iman percaya kita mengiring Tuhan gitu. Bukan kita ngomong apa ya, seperti yang Pak Gem selalu ngomong dan Pastor Charlton selalu juga singgung, kita ikut Tuhan bukan tujuan kita untuk jadi orang kaya dan kita pamer, tapi bagaimana apa yang dipercayakan Tuhan, berkat yang dipercayakan lebih lagi kepada kita, kesanggupan kita untuk mengelolanya dan bisa untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sih menurut saya ya. Jadi motivasi itu sangat penting. Ketika kita punya kedewasaan yang baik, kayak dari Cici bilang, oh saya kok berubah ya, ikut Tuhan dari awal seperti apa, ya mungkin Cici sama keluarga lebih tahu lah ya. Sampai sekarang bisa seperti level sampai hari ini, saya percaya itu bagian dari proses tentunya. Dan kita bisa mengimani ketika keserupaan karakter kita semakin mirip dengan Kristus, berkat itu nggak usah kita kejar gitu ya. Jadi berkat itu yang datang sendiri. Seperti Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi semuanya itu termasuk rezeki, termasuk tadi ya, apa yang Cici idamkan gitu ya, tahun ini mau punya kendaraan. Saya percaya itu terlalu kecil ya buat Tuhan gitu. Jadi mudah sekali Tuhan untuk memberkati. Yang penting bagaimana sikap hati kita dan karakter kita benar. Jadi itu yang jadi prioritas. Good job. Thank you, Ci Novi. Saya doakan semuanya apa yang dirindukan dan dicita-citakan, seperti Pak Gem bilang, bulan Februari dan bulan Maret paling lambat ada mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. 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 Oke, kita beralih dulu nih ya. Yang Pak Boseko dipencet toh Pak, dipencet itu. Hah? Pencet apanya? Oh itu virtual applause, virtual applause-nya. Cepat ya, pencet Pak. Oke, kita beralih dulu nih sama ada Ci Iva sama Bu Gem nih. Ci Iva dulu mungkin, habis ini baru Bu Gem. Silakan Ci Iva, bisa di-share. Nah, saya juga mau dengar nih, karena ini pengusaha salon ini. Saya belum pernah ke salonnya, Pak. Nah, silakan. Nanti bisa. Ci Iva, saya akan ke sana. Di unmute, sudah videonya sudah kelihatan, cuma tinggal di unmute. Lupa. Oke, silakan Ci Iva. Mungkin ada resolusi something, dapat apa gitu dari khotbah Pak Gem hari Minggu? Saya dapat apa? Sama kayak Ci Novi, perubahan pola pikir dan karakter. Masih terus belajar sih perubahan pola pikir ya. Yang dalam arti apa yang negatif kita jadikan yang positif seperti itu ya. Contohnya ya melihat hal-hal yang tidak baik, ya udahlah nggak usah dilihat gitu loh. Hindari melihat kesalahan orang lain, itu masih belajar. Termasuk menghindari saya sendiri, maksudnya pola pikir saya ini harus mikir, misalnya saya pikir ya kenapa dia begitu, saya harus mengajak pikiran saya yaitu berpikir secara positif. Jadi mengajak pikiran kita untuk menjadi selalu positif dalam menanggapi segala hal ya. Contohnya juga mampu melihat kelebihan orang lain daripada kita ya. Kita boleh belajar dari mereka. Oh, mereka seperti itu, berarti harus saya lebih belajar lagi. Seperti itu sih contohnya. Sama belajar juga menguasai lidah tentunya pasti. Karena dari saya tahu pribadi saya, pola pikir itu
pola pikir itu bisa juga sampai ke lidah kita, sampai mungkin kita bisa membicarakan sesuatu hal yang negatif tentang orang lain. Contohnya, yaitu kita harus mulai stop. Saya pribadi udah harus mulai stop. Janganlah, mungkin dia seperti itu, mungkin dia seperti ini, positif aja gitu loh. Ya, sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang barusan Cinovi sampaikan, yaitu ya belajar mengubah pola pikir dan karakter kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih positif lagi. Itu aja sih yang saya pelajari dari khotbah Pak Gembala kemarin. Wow, oke, luar biasa. Thank you Civa buat sharingnya. Ya, saya juga doakan ya semua apapun yang menjadi kerinduan kita di awal tahun 2022, terutama seperti yang dikatakan oleh Civa, termasuk bagaimana kita memulai dengan mengubah pola pikir ya, itu yang penting ya, memang starting pointnya. Dan saya berharap kita semua juga sama-sama bisa belajar ya, sama-sama belajar ya Civa ya. Saya juga sama-sama masih terus belajar. Siap Civa. Untuk lebih baik lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati Civa. Thank you. Dan jaga perkataan katanya Pastor Fendi. Ya, betul. Itu juga penting itu. Soalnya saya bawel sih sebenarnya. Oke, ada Citabi dan Bu Gem nih yang belum nih. Bu Citabi dulu mungkin. Nah, ya di sini belum. Oh ya, Citabi ini prima donna. Oke. Citabi. Mana nih? Enggak, saya pas dulu deh. Oke, pas. Oke, Bu Marcel. Bu Gem. Oke, silakan. Halo, shalom. Halo, Bu. Wah, saya sangat diberkati mendengar khotbah dari Pastor Charlton malam ini. Kupasannya. Itu khotbahnya suamimu, Bu. Nah, untuk itu dari khotbah malam ini yang menegur saya adalah di Filipi 4 ayat 8 tentang pikiran-pikiran kita yang baik, pikiran yang manis, yang sedap didengar. Kadang-kadang kita maunya berpikir baik, tetapi kejadian yang di hadapan kita ini kan kurang baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa berpikir yang baik-baik tadi, itu adalah sebetulnya kita harus belajar mengucap syukur. Jadi, kalau kita mengucap syukur itu, kejadian apapun, baik yang baik, baik yang tidak baik, kita biasanya dengan ucapan syukur kita bisa menerima, tidak begitu menyakitkan. Walaupun juga ikut Tuhan itu kok kayaknya dilepas, tetapi pada ujungnya sesudah kita mengalami satu kemenangan, maka itu ada yang di dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan seperti aliran air ya, lalu pohonnya subur, yang ditanam di tepi aliran air, buah-buahnya juga subur, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Pada saat itu kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, gitu. Jadi inti dari yang Filipi 4 ayat 8 menurut saya adalah kita tahun ini mulai belajar mengucap syukur. Baik dengan segala berkat, baik dengan segala yang tidak enak, keadaan yang mengajarin kita bagaimana supaya kita bisa tetap berharap sama Tuhan. Ya. Jadi untuk bapak-bapak tadi yang katanya Pastor Fendi, iya saya orangnya bawel gitu ya. Saya juga punya suami bawel, tapi saya juga mengucap syukur. Suami saya bisa khotbah kalau lagi dia di dapur, ya kan? Dia bilang, ini kenapa lantainya kotor, ini kenapa begini. Tapi saya tetap mengucap syukur, walaupun suami saya bawel, dia bisa khotbah di mana aja. Ya itulah, jadi saya tidak pernah komplain, saya juga mengucap syukur, diberikan suami yang mengajar, bisa. Saya lihat sisi positifnya, bahwa apa yang dibawelin suami saya itu juga berguna untuk orang-orang yang lain. Jadi kita jangan melihat hal itu hanya yang tidak baiknya, yang tidak menyenangkan di kita, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan memberikan yang sisi yang lain. Apa yang masalah yang bagi kita itu ternyata memberikan kita sesuatu kekuatan yang lebih baru lagi. Itu sih sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gem. Terima kasih udah melengkapin.
Ya, walaupun tadi seperti tadi Bu Gem bilang, walaupun keadaan yang kurang baik, kita belajar untuk mengucap syukur. Dengan mengucap syukur itu membantu ya. Hal-hal yang tadi Bu Gem katakan. Oke, thank you. Ini penutup yang para wanita sepertinya sudah semua ya. Ada yang belum? Sudah ya? Ya, Tabi, Tabi. Oke, kita beralih ke siapa nih? Pastor Rudi, Bapak. Oh, Pastor Rudi. Mana ada ya Pastor Rudi? Oh ya, Pastor Rudi, silakan. Ya, shalom. Shalom kok. Shalom, Pastor. Ya, saya idem aja lah. Saya banyak mendengar. Jadi kita tidak terlalu banyak komen lah. Baik kok. Nanti kalau bawel salah terus. Tadi saya ngomong yang bawel saya loh, kok bukan kok. Ya, terima kasih. Oke, Tuhan berkati kok. Oke, semangat. God bless. Thank you. Kalau saya malah Pastor Fendi kalau nggak bawel nggak dibayar saya, Pastor Fendi. Oh gitu ya. Ya beda. Itu kan ada yang beda ya. Jadi memang bisa memaksimalkan talentanya. Baik, oke, thank you Pastor Rudi. Ini adiknya bagaimana Ko Yusuf? Apakah bisa men-sharingkan? Bekerja nih soalnya. Ko Yusuf. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom. Bagaimana? Ada yang mau di-sharingkan, Ko Yusuf? Di tahun 2022, saya mau selalu berpikir positif, juga dengan tindakan yang baik dan benar. Karena kenapa? Kalau kita selalu berpikir yang negatif, ya seperti Bu Gembala bilang, auranya tuh juga negatif. Jadi kuncinya itu ya seperti kita harus mengucap syukur sih. Dalam segala hal, medan apapun itu ya kita harus mengucap syukur. Jangan mau enak kita mengucap syukur, kalau tidak enak kita tidak mau mengucap syukur. Terus kalau tindakan ya seperti teman kita, ketika teman kita berhasil atau teman kita sukses, ya kita harus bertindak menjadikan itu suatu motivasi. Jangan kita selalu berpikir yang iri. Nah, aku sempat berpikir, jadi setiap apa yang teman-teman kita berhasil dalam setiap bidang usaha, kita nggak perlu berkecil hati gitu. Kita harus cari kenapa dia bisa diberkati, kenapa yang setiap usaha mereka berhasil, nah kita harus cari, dan itu jadi motivasi dalam hidup. Jadi saya di 2022 poinnya saya tetap mengucap syukur, berpikir positif, dan setiap tindakan dengan baik dan benar di mata Tuhan. Itu aja sih, Pastor. Yes. Oke, terima kasih tambahannya Ko Yusuf, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Gem ya. Berarti stay positif ya, itu tagline-nya. Oke, kita beralih, masih ada beberapa orang, Ko Santo dan Ko Hendri nih, Ko Hendri Giovanni. Ko Hendri Giovanni dulu mungkin, silakan. Habis ini Ko Santo siap-siap. Ko Hendri Giovanni, silakan. Mungkin ada yang mau di-sharingkan. Ya, shalom. Shalom. Ya, tentang perubahan ya. Gini ya, saya juga ini mau ngomong sedikit. Jadi saya juga perubahan itu dalam diri saya juga saya pengen berubah. Jadi yang lama ini saya orangnya minder ya. Sebenarnya minder nih. Kalau di media di kayak semacam ketemu orang atau sedang Zoom gini, dulunya tuh saya suka minder. Mindernya gini loh. Saya berdoa sama Tuhan, ini saya badannya terlalu kurus loh, Tuhan. Saya pengennya agak gemuk kayak sedikit lah, biar dilihat orang enak gitu. Udah muka 5, udah muka saya pas-pasan, kalau nilai 5, ditawar lagi 3 Tuhan gitu. Jadi maksudnya, saya ini udah mukanya pas-pasan, udah badannya kurus, pengennya sih agak gemuk dikit. Jadi ini cuman supaya nggak sayanya buat relax, jadi saya ngomong begini supaya saya relax. Jadi gini, biasanya saya dahulu itu kalau ketemu orang itu selalu pikirannya negatif. Maksudnya gini, negatifnya nggak ke ini ya, jadi ke diri saya. Saya terlalu begini nih, orang ini ngomongin saya nih pasti. Jadi mikirnya selalu ke situ. Akhirnya jadi minder. Jadi semenjak kemarin saya dengar, bukannya semenjak kemarin aja sih, tapi yang kemarin itu meneguhkan saya yang Pak Gembala bilang perubahan itu.
Jadi perubahan, setiap orang pasti mau berubah, tentunya untuk perubahan itu ke hal yang baik. Jadi sekarang saya berpikirnya gini ya. Jadi musuh yang paling utama itu diri saya sendiri sebenarnya. Jadi kalau saya berpikirnya positif, pasti hasilnya juga positif. Karena saya selalu dapat quote juga dengan kata-kata bahwa kebahagiaan itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita mikirnya positif, bahagia, ya pasti ya hasilnya ya begitu. Tapi kalau kita mikirnya udah orang ini pasti ngomongin gua nih, orang ini pasti ngomongin gua, pasti ya negatif. Padahal orang itu nggak ngomongin kita gitu. Jadi kita sendiri yang berasumsi bahwa orang ini. Akhirnya kita nggak berani tampil. Maksudnya ini untuk saya ya. Maksudnya saya nggak berani tampil untuk ya contohnya di gereja atau apa, kadang-kadang sadar. Jadi saya mau berusaha untuk membuka diri saya ini loh apa adanya. Karena saya juga waktu baca kitab Samuel ya, bahwa Tuhan itu tidak melihat rupa tapi melihat hati. Jadi saya udah agak bangga sedikit, biarin aja lah orang lain mau ke saya begini kayak apa, tapi Tuhan melihat hati saya. Jadi saya sedikit ada apa ya, poin plus dari Tuhan, Bapak mau orang ini apa, tapi orang itu belum tentu ya orang itu ini, maksudnya pikiran saya ini jadi saya lagi ubah mindset saya supaya saya nggak memikirkan apa yang dulu saya pikirkan. Jadi mindset saya mau orang seperti apa, Tuhan melihat hati saya, tinggal saya serahkan aja, ini loh saya. Nanti orang-orang itu juga yang sekitarnya juga ngerti, walaupun saya jelek apa, tapi orangnya enak, asik loh gitu. Jadi itu aja paling tambahan saya. Terima kasih. Oke. Sedikit. Biasanya saya terlalu ini, maksudnya kalau lagi ngobrol begini agak serius. Jadi ini sedikit inilah. Ya, nggak apa-apa. Itu sebuah kemajuan ya, sebuah kemajuan kok Hendry. Jadi sebuah kemajuan yang positif harus diapresiasi. Oke, thank you. Oke, tapi tanggapan sedikit gitu ya. Mungkin ya tadi ya yang Ko Hendry bilang, maksudnya saya selalu menemukan satu hal seperti ini. Pikiran kita itu seperti magnet, Ko Hendry. Jadi apa yang kalau kita berpikir negatif, jangan pernah berharap ada sesuatu hal yang positif mendatangin kita gitu. Jadi ya yang seperti Ko Hendry bilang, saya kayaknya kurang oke, saya kurang begini, saya kurang gitu. Kadang-kadang kan itu yang kita pikirkan kan belum tentu orang lain pikirkan seperti itu gitu. Buat saya Ko Hendry ya fine-fine aja gitu ya. Saya nggak pernah lihat kayaknya ada orang yang mungkin jauh lebih di bawah itu pun, saya nggak perlu sebutin orangnya, tapi saya pikir ya nggak masalah gitu loh. Jadi maksudnya ngapain mempersoalkan sesuatu yang tidak dipikirkan. Cuman kan kadang-kadang pikiran kita suka apa ya, bermain plot twist sendiri gitu loh, suka menjelekkan kita sendiri. Kayaknya orangnya ini kayaknya lagi nggak suka nih sama kita. Kayak tadi Pastor Charlton bilang, nih kayaknya Pak Fendi ini kayaknya kok duduk di sebelah saya kok kayaknya nggak negor saya, jadi dia marah sama saya. Menurut saya nggak ada apa-apa tuh. Saya bilang ya oke aja. Pastor Charlton katanya makan, katanya liatin saya, oh kayaknya makannya dikit, apa dihabisin jatah saya makan dia. Buat saya ya nggak masalah gitu. Kadang itu sih, maksudnya orang suka berpikir seperti itu. Makanya selalu saya buat sesuatu hal yang merubah dari mindset. Memang tidak mudah ya, apalagi kita dengan latar belakang orang yang mungkin kebiasaan netting gitu ya, alias negative thinking. Makanya yang Pak Gembala itu bilang bagus gitu. Jadi Roma 12 ayat 2 itu jangan seperti dunia, jangan menyerupai dunia, tetapi berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Jadi Alkitab itu juga memang menuliskan bukan dari ngerubah itu tuh, ngerubah orang itu bukannya langsung simsalabim atau kayak Satria Baja Hitam berubah gitu ya. Enggak gitu. Memang proses. Mulainya dari mana? Dari pikiran gitu. Jadi ada orang yang namanya Master Confucius, if you want to master yourself, please katanya kuasain dulu pikiranmu gitu. Jadi master your mind, you will be master in everything katanya. Jadi kalau kita bisa menguasai pikiran kita bisa menjadi seorang yang ahli gitu. Jadi kurang lebih ahli Confucius itu pernah berkata begitu. Makanya pikiran itu magnet. Jadi kalau kita mau hal-hal positif itu mendatangi kita, ada hal-hal yang menjadi kebaikan buat diri kita di sekeliling kita, mulai pikir yang positif. Makanya itu bukan sebuah kebetulan tadi
Bu Gembala juga bilang, saya suka nih dapat ayat yang Filipi 4 ayat 8. Walaupun kayak Pastor Chelten bilang, saya bosan, saya nggak mau bacain, itu orang lain juga udah tahu. Tapi orang kan beda-beda, punya rema beda-beda. Oh, ini saya dapat nih di poin nomor 3. Oh, saya dapat nih dari yang masa lalunya jelek. Masa lalu dan masa sekarang tuh nggak usah dipikir-pikir gitu. Ada hal yang baru gitu. Jadi semua orang punya dapat rema yang beda-beda. Jadi puji Tuhan, kayak tadi Ko Henry bilang, mendapatkan sesuatu, mengawali dari segala sesuatu yang dari awal, dari pikiran, mau berpikir positif, mau berpikir lebih baik, itu sebuah hal yang luar biasa. Saya percaya ketika kita mulai berpikir besar, kita mulai berpikir positif, percayalah akan ada hal-hal besar dan akan ada hal-hal positif yang akan mendatangi Ko Henry. Oke, Tuhan berkati. Nah, hal-hal besar itu, Pastor Pak Henry, itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Jadi, jangan langsung punya harapan saya akan jadi besar, perubahan saya langsung 180 derajat. 180 derajat ya dimulai dari 1 derajat, Pak. Kalau Bapak gagal merubah 1 derajat, ya, jangan pernah berharap engkau berhasil merubah 180. Jadi setianya itu justru bukan pada perkara yang besar, setianya pada perkara yang kecil. Amin, amin. Jadi kalau Martin Luther King, tadi saya nggak mau kalah ya kan, Pastor Fendi pakai Confucius, saya Martin Luther King. Kalau dia kan Cina, saya bule, Pak. Dia bilang, ambillah 1 langkah dalam setiap hari, katanya. Maka engkau akan melihat dalam 1 tahun engkau sudah mengambil 365 langkah. Amin. Jadi Bapak jangan pusing, saya mau jadi besar. Jangan, Pak. Hari ini ambil 1 langkah. Kalau memang kau sanggup 5 langkah, maksudnya 5 hal yang kau rubahlah 5 hal. Tapi kalau Pak, aduh jangankan 5, Pak. Separuh aja udah puji Tuhan. Separuh, Pak. Besok Bapak separuh tambah separuh udah 1. Gitu. Jadi berubahnya itu nggak usah gede-gede, yang penting ada, Pak. Jadi goalnya itu ada, kayak si Iva bilang, saya mau ngejaga mulut, nggak mau ngegosip, nggak mau ngomongin jelek tentang orang lain. Ya, puji Tuhan. Hari ini nolak, biasanya ngobrol sama 10 orang, hari ini tolak 1, ngobrol sama 9. Nggak apa-apa, besok tolak 1 lagi, jadi tinggal 8. Gitu. Amin. Yang penting langkahnya kecil, Pak. Kecil. Ya. Selamat menempuh hidup baru. Buat quotes-nya bagus tuh. Iya, benar ya. Jadi setia dalam hal kecil, perubahan kecil, lama-lama nanti kita bisa melihat ada perubahan yang besar yang kita sampai amazing gitu. Ya, itu ya. Oke, saya nggak lama-lama nih, masih banyak nih waktunya mepet. Oke, Ko Henry, thank you. Ini ada Ci Reni nih ya, baru join. Oke, shalom Ci Reni. Ko Santo dulu ya tadi ya. Sorry, Ko Santo. Ko Santo bisa di-unmute. Iya nih. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom Ko Santo. Silakan. Halo. Ada yang mau ditanyain? Soalnya 2022 belum ada pertanyaan, kayaknya Pastor Chelten rindu gitu. 2022 itu the year of no question. Ya, kalau kita berbicara dengan soal perubahan, mungkin ya kita semua belajar dari perubahan ya, yaitu perubahan untuk karakter yang lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Saya sungguh sangat berterima kasih atas bimbingannya di Gereja IAK. Mungkin banyak perubahan yang di dalam diri saya ya. Yang kerinduan saya sebenarnya sih ada satu, yaitu kerinduan saya gimana sih ya, pertanyaan ini. Saya ini kerinduan saya sebenarnya pengen ibu mertua saya itu, dari dulu saya pengen menangin ibu mertua dan bapak mertua saya. Sampai saya berpuasa. Tapi kok agak sulit ya, Tuhan belum jawab gitu loh jawaban saya. Nah, yang jadi kerinduan saya itu ya seperti itu. Untuk dari sikap saya, perubahan saya dengan kebaikan-kebaikannya, mengasihi dia. Tapi kok agak sulit gitu ya untuk merubah seseorang itu. Apa yang kita inginkan seperti
iman Kristen gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, para pastor, gimana sih ya caranya kok saya udah melakukan hal-hal yang seperti salah satunya berpuasa, mengimani, kok belum ada juga perubahan untuk merubah seseorang itu gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, pertanyaannya simpel ya. Punya kerinduan, mungkin udah lama ya diduain tentang bagaimana supaya mertuanya Kosanto ya, papanya Cinovi atau mamanya Cinovi bisa bertobat. Saya sedikit buka kesaksian ya, kok ya, maksudnya melengkapi aja apa yang Santo bicarakan. Nah, ini pengalaman saya nih. Jadi nanti Pastor Charlton bisa menjawab dengan versinya sendiri. Saya awal-awal ketemu sama Tuhan itu, sama Pak Paulus itu kalau nggak salah tahun 2006 gitu. Saya punya kerinduan yang sama bahwa papa mama saya ketika saya bertobat dan saya dibaptis tahun 2017 bulan 3, 2007 bulan 3, saya punya kerinduan yang sama gitu. Papa mama saya diselamatin Tuhan. Saya doa. Tapi saya nggak melihat ada sesuatu hal yang baik ya. Saya dulu pernah kesaksian, saya pernah ajak Pak Gembala ke rumah saya, di rumah orang tua di daerah kota, di daerah Glodok situ belakang, untuk mendoakan mama saya. Harapan saya dengan mengajak Pak Gembala itu, mama saya sembuh dan papa saya bisa melihat mujizat Tuhan yang nyata dan dia bisa terima Tuhan gitu. Harapannya waktu itu. Tapi apa yang dikata harapan hanya harapan gitu. Papa saya malah begitu masuk dia ngeloyor keluar gitu, ditinggalin. Jadi saya agak malu juga gitu. Saya bilang, waduh, saya minta maaf ya Pak Paulus ya sampai kayak gitu ya. Pak Paulus untungnya waktu itu bilang ya nggak apa-apa. Ya, jadi saya mengambil sebuah hal yang saya bisa rangkum dengan pengalaman papa mama saya. Yang pertama adalah kita tidak pernah tahu cara dan waktunya kapan Tuhan menjawab doa kita, terutama untuk memenangkan jiwa ya. Jadi bagian kita adalah seperti yang dikatakan oleh penabur. Penabur itu tidak pernah ngelihat kapan benih yang dia tabur itu tumbuh gitu. Kalau Kosanto melihat bahwa petani yang menaburkan benih, dia nggak pernah nungguin tuh, kok nggak numbuh ya? Besok dia lihat lagi, gua nggak numbuh ya. Gua udah kasih air, gua udah semai, kok kayaknya nggak numbuh ya. Maksudnya seperti itu ya, ditungguin gitu. Jadi yang dia lakukan adalah dia terus melakukan apa yang bagian dia kerjakan gitu, yaitu menyemai gitu. Jadi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Jadi ibaratnya adalah kita hanya showcase, jadi kita hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa, kita memberitakan kabar keselamatan dengan cara tentunya yang baik ya. Kita tidak mengkristenisasi dengan menakut-nakuti ya. Banyak kesalahan orang-orang yang dulu itu, kenapa orang tua saya tuh antipati dengan Kristen adalah mereka menganggap orang Kristen itu seperti menganggap surga itu eksklusif, hanya milik orang Kristen gitu. Kalau lu nggak Kristen, lu masuk neraka lah isinya, ya begitu. Jadi mereka melihat, mereka antipati dengan orang Kristen. Nah, pada waktu itu saya udah give up lah dengan cara-cara seperti itu. Saya melihat papa saya dan mama saya tidak mempan dengan cara-cara seperti itu. Yang saya lakukan ya sudah gitu, ya sudah, saya sudah doakan. Dan Kosanto perlu tahu, tahun 2009, tepatnya tanggal 20 Maret kalau nggak salah, 2009, kalau bisa dilihat, itu hari Jumat Agung. Terjadi kejadiannya papa saya malah jatuh di kamar mandi dan stroke. Dan kejadian itu membuat saya juga cukup panik, dan singkat cerita yang paling melihatnya adalah papa saya stroke, mama saya stroke mengikuti. Jadi dua orang tua saya stroke dua-duanya gitu. Saya yang tadinya saya tinggal cuma berdua, saya harus tinggal bertujuh. Jadi ada pengasuh mama saya, ada pengasuh papa saya, dan ada satu pembantu yang memasakkan untuk papa dan mama saya gitu. Jadi dari dua, satu rumah berdua jadi bertujuh. Nah, saya sampai berpikir, Tuhan gimana ya Tuhan, ini kok begini gitu, kok jadi kejadiannya saya meminta, berharapnya papa saya bisa bertobat, kok begini gitu, kok jadi kejadiannya seperti ini ya, nggak seperti diharapin. Tapi saya baru mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan maksud Tuhan.
Dia bertemu dengan Tuhan itu secara tidak sengaja di rumah sakit. Jadi papa saya aktif sekali dengan kegiatan agamanya di sana gitu. Tapi dia melihat bahwa banyak orang-orang yang tidak dia kenal di rumah sakit mendatangi dia dan mendoakan dia gitu. Dia jadi bingung katanya. Ini siapa ya? Ini temannya ini Pak, katanya temannya adik saya gitu. Kemudian ini ada teman adiknya perempuan saya. Ini ada temannya Kovendi, ini teman Komsel. Jadi orang-orang yang dia nggak kenal mendoakan dia. Dia sampai bilang, gue nggak pernah ya lihat orang tuh yang mendoakan orang yang nggak dia kenal terus-menerus gitu, datang setiap hari, jenguk gitu. Even ya orang murid yang dia layanin aja cuma sekali aja datang, udah gitu ya udah nggak datang lagi gitu. Jadi dia melihat sebuah showcase, sebuah hal yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Jadi momen itulah yang mengcapture, yang membuat hati dia, orangnya aneh ya, orang Kristen itu aneh ya. Ketika gue susah, kok banyak orang datang gitu mendoain dia tanpa dia kenal sebelumnya. Jadi hal itu yang mencuri hatinya dia gitu untuk datang ke gereja. Ternyata ada gereja yang suitable, bisa ada bahasa Mandarinnya, dia bisa ikut di komunitas Mandarin. Dan percaya atau tidak, Ko Santo, papa saya itu mendaftarkan untuk dibaptis sendiri loh. Dengan bangganya dia memberikan saya foto, saya nggak tahu, taunya dia dibaptis. Jadi saya cuma bilang satu hal yang ketika papa saya memberikan foto dia dibaptis, saya sampai bilang, Tuhan, you are so amazing. Saya berusaha dengan cara saya mati-matian, mungkin saya pikir, saya doa, saya puasa, dan lain sebagainya. Saya berpikir, saya berharap papa saya bisa mengenal Tuhan dengan cara seperti ini. Ternyata enggak gitu. Tuhan pakai cara yang lain gitu. Jadi jangan terlalu kaku dan berpikir bahwa formatnya mengkristenisasikan orang atau membuat orang keluarga kita selamat itu dengan cara kita gitu. Bagian kita adalah memberitakan kabar baik gitu. Ya, bagian Tuhan adalah menumbuhkan nanti iman yang benih yang kita sampaikan. Roh Kudus itu kan menjadi sebuah benih yang nanti Roh Kudus yang akan membuat dia sadar dan bertobat gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Mungkin Pastor Charlton bisa lengkapin ya. Saya bagi 3 bagian, Pak. Yang pertama, kerjakanlah bagianmu biar Tuhan kerjakan bagiannya. Jangan pusing dengan bagiannya Tuhan. Bagiannya Pak Santo itu doakan, berubah, jadi terus eksibisi, Pak, eksibisi. Showcase. Ya, showcase. Pertontonkanlah perubahanmu. Bukan kegiatan agamawimu, Pak ya. Jadi bukan yang kau pertontonkan doamu, puasamu, bukan. Pertontonkanlah perubahanmu. Kalau engkau jadi baik, tunjukkan bahwa kamu sudah baik. Kalau kamu jadi rajin, pertunjukkanlah kerajinanmu. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 14 bilang begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, di sini intinya, Pak. 2 Korintus 2 ayat 14 ya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Nah, jadi kita itu nggak berkuasa, Pak. Targetin papa mertua saya, mama mertua saya harus bertobat karena saya. Oh, nggak bisa. Kayak tadi Pak Pastor Fendi. Dia udah doain, udah bawa Pak Paulus saya ke rumah. Rupanya bertobatnya waktu jatuh dari kamar mandi, di kamar mandi. Tuhan punya jalannya sendiri, kita kerjakan bagian kita. Yang kedua, biarkan Tuhan kerjakan bagiannya. Bagian yang kedua, kita nggak tahu, Pak, sudah seperti apa iman itu tumbuh di hati dari Bapak dan Bapak mertua. Jadi nggak usah pusingin. Yang perlu didoakan adalah benih itu tumbuh dengan baik. Tumbuhnya nggak di pinggir jalan, tumbuhnya nggak di semak berduri, tumbuhnya nggak di atas batu, tapi tumbuhnya di atas tanah yang subur. Jadi ada banyak orang yang tidak berpindah keimanannya secara legal ya, maksudnya tetap beragama Buddha misalnya, nggak dibaptis, tetapi sudah percaya Yesus, sudah dia doanya ya sudah nggak ke Buddha Julai lagi, nggak ke Dewi Kuan Im lagi, tapi sudah ke Tuhan Yesus. Tetapi dia nggak merubah
keimanannya secara legal. Ada juga, Pak. Saya punya satu pasang suami istri yang tiap kali datang ke gereja, suaminya pakai peci, ibunya pakai jilbab. Dia bilang, Pak, kalau saya lepas jilbab, saya dibunuh sampai di rumah. Boleh nggak saya beribadah, tapi tetap menggunakan jilbab saya? Silakan, Bu, saya bilang. Jadi, ini bukan persoalan atribut atau kelegalan agama apa yang kita gunakan, tetapi sudahkah lututnya bertelut, lidahnya mengaku, dengan iman dia percaya. Lalu yang ketiga, marilah sekarang itu kita ada namanya social gospel, Pak. Jadi cara menginjil paling baik itu bukan dengan seperti tadi Pastor Fendi bilang, dengan menakut-nakuti orang gitu ya. Oh, surga itu miliknya orang Kristen, atau dengan dakwah agama berkuar-kuar, enggak. Tapi penginjilan yang paling baik adalah dengan perubahan hidup sendiri, Pak. Jadi tunjukkanlah, saya dulunya jahat, sekarang baik. Saya dulunya jelek, sekarang bagus. Maksudnya sudah berkarakter bagus. Saya dulunya sial terus, sekarang beruntung terus Tuhan pakai. Jadi tunjukkanlah itu yang tadi itu, showcase. Kita itu bukan apa-apa, Pak Santo. Kita ini hanya alat yang dipakai Tuhan untuk mempertontonkan kehebatannya Dia. Gitu. Jadi marilah sekarang, jangan pusing dengan bagiannya Tuhan, pusinganlah bagiannya kita. Lalu yang kedua, jangan mempertanyakan. Proses itu nggak bisa dipertanyakan, Pak. Proses itu hanya bisa kita tunggu saja dari Tuhan. Jangan dipertanyakan. Ini kepompong kapan menetasnya itu kupu-kupunya. Nggak usah pusingin, Pak. Biarin aja, tungguin aja. Karena kelegalan agama itu nggak menentukan imannya. Yang ketiga, tugas kita ya berubah saja, karena melalui kehidupan kita menginjil yang paling baik. Saya doakan ketulusan hati Pak Santo akan bertemu dengan proses dari Tuhan. Amin. Jadi semuanya berlangsung baik. Ya, Pak Santo ya. Oke. Setidaknya Bapak sudah baik lah. Dua sharing itu semoga memperlengkapi Ko Santo. Tetap semangat ya, jangan merasa kalau dilihat kecil, tapi tetap pohon duren yang besar pun diawalin dari biji duren yang kecil gitu ya. Ini saya ada satu nih, Pak Gem sama Pesel Charlton, kenalin dulu, ada Cireni ya. Ini di Dadap. Reni. Silahkan diperkenalkan dulu nih Cireni. Mungkin Bu Reni Sanusi. Ya, silakan Cireni, mungkin Shalom. kilas saja. Ya, shalom. Silakan Ci. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Saya Reni dari Dadap. Ya, Bu. Terima kasih. Singkat banget. Soalnya baru pulang senam langsung gabung, maaf ya. Baik, ya. it's okay. Nah, Cireni ini anaknya berapa, Ci? 4. Anak saya 2. Yang besar umur? Yang besar Dita Natasha SMA 2, ya, 16 tahun. Yang satu lagi Dive Nathanael 14 tahun SMP 3. Oke, 16-14 ya. Nah, Oke. Saya single parent. Suami saya baru meninggal karena kena COVID. Oke. Bulan yang lalu. Oke. Baik. Oke, gitu ya. Ya. Cukup ya. Nanti yang lain bisa nanti bisa diketahuin ya. Nanti bisa cerita-cerita lagi lebih lanjut. Mungkin Cireni ada yang tentang tadi ada mendengar tentang perubahan atau apa. Mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau minta doa atau mungkin apa gitu. Silahkan. Ya. Puji Tuhan, karakter saya udah mulai berubah ya. Dulu yang suka pemarah, sekarang agak mendingan gitu ya. Agak mendingan gitu.
Ya karena semua juga karena kemurahan Tuhan ya. Proses juga ya, Ci ya. Proses. Nggak langsung, Semua nggak langsung proses, instan nggak ya. langsung, nggak secara instan. Amin, amin. Oke. Ada lagi? Begitu dulu deh. Oke, siap. Terima kasih Cireni buat sharingnya. Makasih ya, saya udah bisa Baik. bergabung. Kita nanti akan doakan selalu ya untuk Cireni. Jangan kapok ya Bu, memang kami modelnya begini. Enggak. Malah saya senang dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Baik. Iya, Ci. Silakan nanti gabung. Oke, saya kembalikan ke Pak Gem ya. Karena waktu sudah cukup malam, ya nggak mengganggu. Silakan Pak Gem, mungkin ada yang closing statement. Silakan. Oke, selamat datang juga bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung. Bu Reni, lalu Cik Lucy, ada Iin, ya, apa lagi ya? Itu aja ya. Selamat bergabung. Ya, saya harapkan setiap hari Selasa kita bisa bersama-sama, walaupun kita masih virtual ya. Dan kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Ya, untuk apa? Untuk sehat itu murah ya. Murah. Ya, tetapi untuk pengobatan orang sakit itu mahal. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Kesehatan itu mahal, enggak, kesehatan itu murah. Ya, yang mahal itu beli obat, nginep di rumah sakit, masuk ICU itu mahal. Ya, jadi mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Lalu tadi yang didiskusikan panjang lebar, yang di-sharingkan tentang tema hari Minggu kemarin ya, perubahan yang membawa masa depan yang cemerlang. Karena sekali lagi kita itu tidak tinggal di masa lalu. Ada banyak orang yang selalu memikirkan masa lalunya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa dulu kok tidak seperti yang dipikirkan sekarang? Kenapa kok salah? Ya dan seterusnya. Kenapa itu satu pertanyaan yang justru akan membuat kita itu terikat pada masa lalu. Ya, selalu ingat bahwa Tuhan itu hari ini tidak ada di masa lalu. Dulu memang Tuhan bekerja di masa lalu, tapi dulu, ya. Tapi sekarang ini Tuhan itu ada bersama dengan kita, menuntun perjalanan kita ke depan, ya, kepada hari depan yang cemerlang. Ya, itu harus diingat bahwa Tuhan itu berjalan bersama kita, menuntun ke depan, ya, untuk menuju kepada hari depan atau masa depan yang cemerlang, ya. Jadi tidak ada gunanya lagi kita menyesali masa lalu atau kita berbangga dengan masa lalu, ya. Ingat, iblis itu selalu menarik masa lalu kepada hari ini untuk supaya hari ini kita tidak ada damai sejahtera. Kalau hari ini hidupmu tidak damai, maka masa depanmu hancur dengan sendirinya. Jadi iblis tidak perlu membuat satu mengeluarkan energi terlalu besar, tidak hanya mengingatkan masa lalu yang terus-menerus, yaitu hidup kita tidak akan pernah bisa maju. Nah, saya ingat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dikatakan, Tuhan tuh ngomong begini, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kok harus pakai yang diubah itu kok dari pikiran kita? Perhatikan, gambar Allah itu, ya kita ini gambar Allah. Ya. Jadi, saya lupa tadi siapa yang ngomong, bahwa kita harus menjadi contoh ya. Itulah representative kingdom of God. Jadi keluarga kita, tutur kata kita, ya, karakter kita, ya, rendah hati, meledak-ledak tapi dalam kebenaran dengan rendah hati, ya, seperti dulu Saulus dan menjadi Paulus, ya, Rasul Paulus, ya, itu maksud saya. Jadi perhatikan, rupa Allah itu sudah dapat, gambar Allah sudah dapat kita. Tapi yang manusia waktu jatuh dalam dosa, ya dikatakan rupa Allah itu hilang, ya, gambarnya ada tapi rupanya itu hilang, ya. Jadi apa itu? Karakter keilahian kita itu hilang. Jadi kenapa? Karena pikiran kita selalu termuati dengan hal yang negatif, dengan ketidakmampuan kita, dengan keterbatasan kita, mengukur diri sendiri dengan pola pikir kita. Itu cara-cara iblis melemahkan kita. Padahal kalau kita mau belajar, ya ada satu buku yang bagus, ya. Bukunya itu judulnya dalam bahasa Inggris itu Unlimited Power. Kalau tidak keliru itu karangannya siapa ya itu?
saya lupa ya. Itu unlimited power itu berkata bahwa kekuatan pikiran manusia itu kuat ya, melampaui apapun ya. Dan Tuhan itu menciptakan manusia itu kan dua hal, gambar dan rupa. Ya. Nah, yang hilang dari manusia itu adalah karakter ilahi. Nah, karakter itu ada sebetulnya dipengaruhi oleh cara pikir. Ya, makanya pola pikir itu harus di-grounded. Pola pikir duniawi itu di-grounded, tidak layak terbang. Ya. Lalu diganti ya mesinnya itu dengan firman, supaya ketika kita menghadapi semuanya di tengah-tengah dunia itu, dunia ini tidak dengan cara-cara kita. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Aku menolong kamu, tapi suatu hari aku mengharapkan kamu. Aku mencintai kamu karena kamu cantik. Aku mengasihi kamu karena kamu ganteng. Manusia itu kan seperti itu, ya kan? Jadi semua itu ada hukum timbal balik gitu ya. Nah, Tuhan itu tidak mau seperti itu. Ya, Tuhan itu mau kita itu tulus, ya, apa adanya. Dulu boleh meledak-ledak, dulu boleh salah terus, dulu boleh jahat. Tapi kan dulu, ya. Nah, sekarang itu kita harus mengembalikan posisi karakter ilahi itu dalam hidup kita, ya, supaya masa depan kita itu cemerlang, ya. Bukan hidup itu gitu-gitu terus dengan bangganya luar biasa. Gaji 5 juta naik 10 juta kawin lagi. Ya, dari 10 juta naik ke 20 juta kurang ajar sama Tuhan. Dari 20 juta jadi 30 juta sudah tidak mau ke gereja. Dari 30 juta jadi 100 juta berkata, siapakah Tuhan itu? Ya, makanya Amsal itu mengingatkan kepada kita. Kabulkanlah doaku 2 hal aja ini Tuhan. Kabulkanlah sebelum aku mati, kata Amsal. Yang pertama, jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan, ya, tapi berikan kepadaku makanan yang sesuai dengan bagianku, supaya kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama baik-Mu. Atau kalau aku kaya, aku tidak berkata, siapa Tuhan itu? Perhatikan. Ya, itu orang yang berkarakter baik. Pola pikirnya diubah. Bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak memburu harta benda duniawi. Ya, imanmu ditentukan dari harta bendamu. Imanmu ditentukan dari duitmu, dari mobilmu, dari rumahmu. Keliru. Ya, itu nanti nomor 2 setelah kita membangun karakter kita. Di dalam karakter itu ada iman yang mendorong karakter kita itu ke arah Kristus. Jadi kalau saya teruskan nanti nggak selesai-selesai, ya, dilihat aja bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Pertama, jangan kita itu terkungkung atau terbelenggu dengan masa lalu. Yang kedua, tadi Iva baca buku. Ajak pikiran kita ini. Jadi pikiran kita itu perlu kita ajak. Ya. Bukan hanya mengalir, tapi mengajak. Mengajak itu ya diajak. Aku mau berpikir positif. Ya. Orang enggak mau tersenyum dengan saya. Ya biarin, mungkin waktu mau tersenyum dia mau batuk. Ya, jadi pikiran kita kan positif. Ya. Ketemu sama orang begitu mau tersenyum kok agak bagaimana wajahnya. Oh, dia mungkin mau batuk. Ya yang positif aja. Gitu. Disalip orang pas kita nyetir mobil, disalip, bung. Kalau dulu saya ngomong, oh dasar itu kurang ajar. Ya, lalu diubah. Oh, mungkin dia sakit perut. Ya, mungkin dia cari WC. Ya, coba kan jadi kita jadi enjoy hidup kita ini jadi santai, gitu ya. Nyonya kemarin saya khotbahkan tuh. Ada loh pertengkaran suami istri itu hanya dilatar belakangi dari suaminya ngomong langit itu biru. Istrinya ngomong, oh enggak biru, tapi hijau. Ya, warna langit bisa jadi pertengkaran. Untuk apa sih? Kadang-kadang langit itu ya biru ya hijau. Betul apa betul? Ya, pada saat hijau ya kita ngomong, langitnya hijau. Ya, merah juga. Kalau mataharinya sudah mau tenggelam. Ya, itu namanya Candi Olo. Orang Jawa bilang Candi Olo. Kalau pagi Candi Ayu katanya. Seperti itu. Ya, jadi jangan berpersoalan dengan hal-hal yang membuat hidup kita itu terbebani. Sekali lagi ukuran kita bukan karena harta bendamu di hadapan Tuhan. Dunia ini kosong, tidak punya apa-apa. Ya, bahkan tubuh yang kita pakai ini tidak mendapatkan penghakiman apa-apa. Jadi nasihat saya buat Henry juga, ya, kamu tuh ganteng, nggak usah takut. Ya saya jelek, yang ngomong jelek siapa? Lu pinjam kacamata saya kasih pinjam. Ya, jelek, bagus, tidak baik dan apa itu Tuhan melihat kita tuh hati. Tubuh ini, walaupun mungkin seminggu itu kamu mau ke dokter kecantikan,
dokter kebagusan, ya. Ada kecantikan, ada kebagusan. Ya, dipermak segala macam, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Kalau karaktermu buruk, nggak dapat nilai di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini biasa-biasa saja. Coba lihat tuh dukun sakti zaman dahulu kala. Nggak pernah mandi, nggak pernah sikat gigi, ya. Hidup bertapa terus, tapi muridnya banyak. Loh yang dilihat apa gantengnya dukunnya, baunya nggak pernah mandi setahun sekali, bukan, tapi spiritnya. Ya, perhatikan anak Tuhan itu punya spirit, gerakkan spirit kita ini. Ya, maka dengan mengubah pola pikir kita, maka kita mengembalikan citra diri kita atau karakter ilahi dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini pelajaran yang nggak gampang, pelajaran yang sukar, karena kalau sudah begini ini timbul sebuah perkataannya orang Jawa bilang, itulah namanya inti daripada pengagungan kita kepada Tuhan. Apa itu? Manunggaling kaulo Gusti. Kalau Alkitab berkata, aku di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam aku. Itu yang seharusnya menjadi titik berat orang Kristen. Ya, bukan pameran mobil baru, bukan pameran baju baru, pameran harta benda baru. Enggak laku, tak kasih tahu. Ya, tapi pameran perubahan karakter, dulu cerewet, dulu tukang jahat, sekarang sudahlah, ya. Puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Itu yang membuat kita mendapat nilai plus di hadapan Tuhan dan percaya yakin dalam nama Yesus, masa depan kita itu cerah setelah janji Allah. Saya tutup. Saya kemarin ngobrol dengan Pastor Fendi. Dalam pelayanan saya ini pernah saya difitnah habis-habisan. Bahkan cabang dari IHK kota tertentu itu menyatakan keluar dari cabang kita, ya, dan otonomi sendiri tanpa sepengetahuan saya. Saya sakit, tekanan darah saya 185, ya, dan 2 minggu itu enggak enak. Lalu saya mengubah pola pikir saya berkata, oh ya itu bukan gereja saya, itu gereja Tuhan, saya mengampuni saja, ya, dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya bisa mengampuni. Justru yang saya benci itu saya jadi berbelas kasihan. Kemarin saya dengar gereja itu sekarang porak-poranda, pecah lagi, ya. Dan saya tidak berkata, oh iya kan, enggak. Saya justru malah menangis. Saya berkata, Tuhan ampuni mereka, ya. Jadi kalau kita merasa benar itu enggak usah kita tuh meledak-ledak mempertahankan kebenaran kita. Yesus itu kurang benar apa toh? Kok matinya disalib? Iya kan? Saya ulangi ya, Yesus itu kurang benar apa? Apa dia jahat sekali tuh? Enggak. Dia juga menyembuhkan banyak orang, mujizat terjadi. Pertanyaan saya, kenapa kok matinya disalib? Dan dia di kayu salib malah ngomong, ampuni mereka Tuhan. Ya Bapak, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah, kita belajar seperti Yesus. Tidak usah belajar seperti saya, tidak usah belajar seperti Pastor Charlton, ya Pastor Fendi, tidak belajar seperti Yesus. Iya kan? Ketika kita melepaskan pengampunan, pola pikir kita berubah, kebenaran tidak perlu diledak-ledakan. Itu saya dulu. Ya. Saya waktu di zaman Surabaya, Charlton itu tahu siapa pendeta Paulus Ekodianto di Surabaya. Ya. Siapapun saya lawan. Kalau saya meeting, saya gebrak meja itu biasa. Ya. Sebelum orang marah, saya marah duluan. Gitu. Dulu, tapi setelah Tuhan memproses banyak hal, ya. Sekarang saya banyak ketawa, ya sudah. Ya, jadi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi, kebenaran tidak perlu diledakkan meledak-ledak. Biarkan saja. Suatu hari kebenaran itu akan muncul seperti fajar. Ya, ya, terus naik ya seperti rembang tengah hari, ya seperti matahari jam 12 siang gitu. Wow, terang benderang. Ya. Saya juga mengucap syukur walaupun hari ini mobil saya mogok dan saya panggil towing, ya, saya tetap mengucap syukur. Istri saya syuting dari atas gitu. Ya, saya juga sedih sih sebetulnya. Aduh, mogoknya itu temeh-temeh, kabelnya dikerogoti tikus. Gitu ya. Dan bengkel ngomong nggak bisa diperbaiki di rumah Pak, ini diperbaiki di bengkel. Tetap aja mengucap syukur. Siapa tahu seminggu yang akan datang saya diberi mobil baru oleh Tuhan. Amin. Ya kan? Ucap syukur saja. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Mbaknya. Baik, kita teman-teman kita akan berdoa syafaat. Saya bisa minta Pastor Rudi untuk berdoa syafaat, nanti ditutup sama Pak Agem ya untuk doa berkat. Silakan Pastor Rudi. Ya, mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak yang baik, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh mendengar setiap kesaksian, setiap hal yang baik yang akan memberi perubahan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini yang dapat merubahkan setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan di pada malam hari ini. Karena ketika kami membuka hati, ketika kami membuka pikiran kami, dan kami menerima kebenaran firman Tuhan, maka kami percaya dan kami terlalu yakin bahwa Allah Roh Kudus sanggup mengubahkan setiap pribadi kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh melihat di tahun 2022 ini banyak sekali terjadi perubahan yang besar, dahsyat, dan luar biasa. Semuanya yang kami terima di dalam kebaikan Tuhan untuk kami tetap memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya perubahan itu terjadi bukan karena kami kuat, kami hebat, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami yang merubahkan setiap karakter, setiap perilaku kami sehingga benar-benar menjadi seorang yang serupa dengan gambaran daripada Tuhan Yesus, dan kami akan melihat kabar baik, sukacita, berkat, urapan Tuhan, segala hal yang terbaik yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati gereja IHK. Kami percaya biarlah gereja ini bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi gereja yang kudus di akhir zaman. Segala hal yang tidak baik yang ada di dalamnya kami cabut, kami campakkan ke dalam jurang maut, dan kami lepaskan berkat untuk gereja IHK. Dan terlebih lagi untuk Pak Paulus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupannya, dan untuk setiap pribadi kami anak-anak Tuhan, menjadikan kami penuh kuasa, penuh mujizat, penuh berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Dan sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi dari atas kepala, dan kami akan memperkatakan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Bapak. Kami percaya setiap perkataan iman yang kami panjatkan terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami akan mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya perubahan itu harus terjadi di dalam setiap kehidupan kami, karena Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita doa berkat, kita bersama-sama berdoa buat Pak Lewi. Tuhan, kami berdoa buat Pak Lewi yang malam hari ini masuk rumah sakit karena begitu banyak cairan yang ada di rongga perut dan di paru-parunya. Tuhan jamah dengan anugerah-Mu dalam nama Yesus, supaya malam hari ini cairan-cairan itu bisa terkuras keluar oleh anugerah-Mu, bisa sehat kembali. Dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Dalam nama Yesus, semuanya terjadi oleh ketentuan Tuhan, dan yang terbaik Tuhan pasti berikan untuk anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang saatnya kami mengangkat kedua tangan kami, terima berkat yang datang daripada Bapa di surga. Sahabat-sahabat IHK, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita akhiri pertemuan yang baik malam hari ini, dan terima berkat yang limpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, dan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati. Jadikan kita kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dengan saya berkata, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Kamis belum ada Miracle is Free ya. Kamis masih off. Miracle is Free, jadi Kamis depan baru kita mulai. Baik, sampai jumpa Selasa depan Goodbye. teman-teman. Yesus berkati ya. Salam ya Kak.